Di sini saya akan membuat tugas wawancara tentang 5 pelanggaran di sekolah dan cara mengatasinya. Dan langsung saja kita pergi. Oke, baik saja, langsung saja kita mewawancarai Ibu Sri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya dari kelas 12 IPA ingin mewawancarai Ibu tentang kenakalan-kenakalan anak di sekolah. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan bertanya ke Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap murid yang sering terlambat datang ke sekolah? Oke, dari pertanyaannya Ibu jawab ya. Tanggapan Ibu terhadap siswa-siswi yang terlambat ke sekolah. Yang pertama, anak-anak yang terlambat itu artinya mereka intinya tidak disiplin gitu ya. Nah, sementara kan aturan sekolah kita sudah ada jadwal masuknya jam berapa, kemudian jika ada anak-anak yang terlambat ke sekolah, biasanya dari pihak sekolah itu ibu tetap memanggil ya, dari pihak sekolah terutama bapak ibu guru yang piket itu. Jadi dia tidak langsung ke ke kepala sekolah atau ibu wakil kurikulum bidang akademik, tentu diatasi oleh bapak ibu guru piket dulu. Kenapa? Ditanya dulu sebab-sebab keterlambatannya karena apa gitu kan. Yang jelas artinya anak-anak yang datang terlambat itu artinya kan mereka tidak disiplin ya. Ketidakkedisiplinan itu apabila dilakukan secara terus-menerus itu akan berdampak buruk bagi siswa itu sendiri gitu. Artinya ketika dia terlambat 10 menit, 15 menit, otomatis kan gurunya ketika guru sudah masuk di dalam kelas, pastilah anak-anak. Terima kasih atas tanggapannya. Di sini saya akan bertanya lagi untuk pertanyaan kedua. Bagaimana juga tanggapan Ibu terhadap masalah anak murid yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah? Siswa-siswi yang ketahuan merokok di dalam lingkungan sekolah otomatis itu sangat-sangat pertama sekali itu sangat kalau untuk siswanya itu tetap kita panggil gitu. Ibu, ini pertanyaan ketiga. Kan banyak tuh anak murid yang sering keluar pekarangan sekolah saat dia jam belajar dan habis sholat berjamaah dia balik ke rumah kan Bu. Bagaimana tuh cara mengatasi anak murid itu? Sebenarnya di lingkungan sekolah kita itu jadi pihak sekolah mengantisipasi untuk anak-anak yang keluar ketika jam belajar ya di luar lingkungan sekolah dan ketika sholat zuhur berjamaah. Nah, dari pihak sekolah antisipasinya itu adalah mengecek siswa-siswi yang memberikan sanksi. Nah, awalnya dicek dulu. Nah, siapa kan kita ketika kalian keluar dari lingkungan sekolah otomatis kan ada yang melapor nih. Nah, apakah guru piket memberi laporan atau teman-teman kalian memberikan laporan, itu biasanya kita panggil. Nah, kita panggil karena ada beberapa pengalaman alhamdulillah yang untuk tahun ini belum ada kita jumpa ya di luar dari yang kita tahu. Tapi kalau yang tahun-tahun kemarin itu kita cek itu ada
rumah singgah di belakang sekolah yang selalu mereka kunjungi dari MA Al Barokah ya, yang berkeliaran di saat-saat jam sekolah, tolong dilaporkan. Akan kita beri sanksi. Oke? Ya. Apakah perilaku tersebut bisa disebut dengan bolos atau tidak? Kalau bolos itu artinya di saat jam kan ada anak-anak yang mungkin hanya sekitar 5 menit saja, 10 menit. Kalau yang bolos itu yang dia tidak hadir sampai jam sekolah. Jadi bolos tidak bolosnya itu tergantung dari apakah anak-anak yang keluar dari lingkungan sekolah itu dia full tidak kembali lagi ke sekolah atau dia balik lagi. Kalau dia memang betul itu keluar di saat jam sekolah kemudian dia tidak kembali lagi ke sekolah, nah itu dianggap dia bolos. Baik Bu, bagaimana cara Ibu mengevaluasi seluruh murid-murid di area ini? Apakah akan dipanggil satu persatu atau dalam ruangan dibicarakan sama-sama? Cara pihak sekolah ya, terutama itu BK, guru BK. Guru BK itu artinya guru bimbingan konseling. Itu kalau di sekolah kita kan memang belum ada, tetapi ada salah satu guru kita yang ditunjuk yang bertugas sebagai guru BK. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Itu dengan cara memanggil, tidak seluruh anak. Hanya beberapa anak, baik dalam anak yang dalam tanda kutipnya yang bermasalah, atau anak yang memang dianggap perlu untuk dievaluasi, itu akan dipanggil satu-satu sendiri-sendiri ke dalam ruangan BK. Karena di sini yang memegang BK itu adalah kepala sekolah, artinya berada di dalam ruangan kepala sekolah. Kayak seperti contohnya itu anak-anak yang terlambat, ya kan? Kemudian anak-anak yang sholat berjamaahnya itu terlambat juga, yang tidak mau diajak sholat, yang tidak mau diajak, yang tidak yasinan, yang tidak ikut mengikuti senam, yang tidak mengikuti pokoknya kegiatan-kegiatan rutin sekolah seperti upacara itu tadi, yasinan, kemudian senam, itu dipanggil satu-satu sendiri-sendiri ke dalam ruangan kepala sekolah, karena yang memegang di sekolah kita ini BK kan kepala sekolah. Artinya ditanya nih, istilah bahasa Inggrisnya apa tuh, face to face ya, ditanya kenapa kamu, apa sebabnya, nanti kita berikan solusi gitu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu Ibu. Semoga Ibu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.